Bagaimana yang mengcover orang miskin di jalanan nyanyi, orang kampung yang tidak paham dan dia menghasilkan itu. Apa langkah Bapak? Mana hati Bapak? Karena kan seniman Bali ini banyak permasalahan, apalagi lagu-lagu banyak di cover. Apa saran Bapak untuk seniman Bali supaya tidak cover itu apa Pak? Artinya cover dipersilahkan, sebenarnya. Tapi kalau cover itu dikomersilkan, nah ini harusnya. Bahwa cover itu mulia, ini mempopulerkan karya teman-teman yang di Bali. Umpamanya lagunya Pak Gusti di cover sama artis Bali, apa yang langkah Pak Gusti lakukan? Lagu Syandik di post di akunnya Atta Halilintar, dia viral. Akhirnya apa? Pihak label itu menuntut Atta Halilintar dan dia kena denda 300 juta. Selamat datang di Jarak Podcast. Hari ini saya bersama Ketua Asosiasi Pramusti, Bapak Gusti Rahman. Om Swastiastu. Swastiastu, apa kabar Pak Gusti? Becek. Ramai sekali pagi ini di Makas ya. Nggih, syukur. Saya ingin tahu ini Pak, karena ini begitu ramai, saya dengar rafting juga, ternyata ada pramusti di sini. Kegiatan apa Pak? Oh nggih, ini kegiatan outbound. Jadi rekreasi untuk anggota pramusti yang terdiri dari seniman musik, insan seni Bali, berkumpul untuk berrekreasi, untuk menjaga kebersamaan mereka pasca pandemi yang akan pasca menjadi pandemi ini. Sekarang kan sudah endemi Pak, sudah berakhir ini. Kira-kira selama pandemi ini 2 tahun itu pramusti di Bali apa yang dilakukan Pak? Nah ini kita di awal-awal pandemi itu sudah mengadakan kegiatan online. Jadi kita pentas dari rumah, kita online. Sampai kita juga pernah mengadakan penggalian dana, membantu masyarakat yang terdampak itu dengan mengamen. Tapi ngamennya online gitu ya, dari rumah. Jadi semua musisi yang berkesempatan menghibur dia dari rumah live, jadi kita streaming gitu. Juga ada pementasan di studio televisi. Oke, sebentar Pak, karena di sini kan seniman Bali itu komunitasnya ramai sekali. Banyak yang saya lihat tidak hadir seperti Rako Sidan, Raipeni. Mungkin apa langkah Bapak selaku Ketua Asosiasi Pramusti Bali ini untuk menarik mereka menjadi gimana empati untuk kesenian di Bali, gimana itu menurut Bapak gimana? Ini kebetulan karena ini adalah acara bebas, artinya tidak kewajiban. Jadi kebetulan beliau-beliau yang disebutkan tadi sudah punya acara dan itu semua kita undang. Beliau untuk kesempatan ini tidak bisa hadir. Seperti Raipeni ada acara di Tabanan, kemudian Gung Najis Sidan ada juga acara. Jadi banyak yang berhalangan, tapi kita tidak ada sanksi dan sebagainya karena ini organisasi sosial. Oke, baik Pak. Ini terkait dengan legal Pak. Karena kan seniman Bali ini banyak permasalahan, apalagi lagu-lagu banyak di cover. Apa saran Bapak untuk seniman Bali supaya tidak cover itu apa Pak? Nah ini yang lagi sekarang ya. Ada terkait dengan hak cipta. Ya betul. Jadi sekarang itu lagi tren cover. Awalnya tadinya kita yang punya hak cipta, pemegang hak cipta tidak begitu peduli. Tapi akhirnya sekarang kok booming. Jadi justru lagu cover itu lebih ngetop dari lagu aslinya. Nah ini apa langkah Bapak sebagai Ketua Asosiasi Pramusti ini untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya cover itu apa? Gitu. Jadi kita tidak bisa melarang cover. Artinya cover dipersilahkan, sebenarnya. Tapi kalau cover itu dikomersilkan, nah ini harusnya seperti apa? Harus berbagi. Kalau berbagi kan sudah Google and Send sudah membaginya. Langkah karena ada undang-undang. Undang-undang hak cipta. Apa langkah Ketua Asosiasi Pramusti Bali untuk mereka paham, diedukasi bagaimana? Nah ini suatu tantangan kami. Kami sudah dapat kumpulkan bahwa kita mungkin akan mengadakan suatu kegiatan seminar FGD untuk memberi wawasan kepada mereka bahwa cover itu mulia, ini mempopulerkan karya teman-teman yang di Bali. Tapi satu sisi kalau arahnya ke komersil, mereka ada rambu-rambu aturan. Artinya kita tetap punya etika gitu. Walaupun cover lagu Bali, kita tahu siapa pemiliknya, bisa tetangga, bisa satu kampung, satu kabupaten. Tapi kalau seandainya di sana tidak ada komunikasi, informasi yang bagus, saling menghargai, nah itu salah. Begini Pak, karena banyak
seniman Bali yang tidak paham bagaimana caranya untuk mendapat copyright. Ya, betul. Karena mendaftarkan pun di Protokol Madrid. Ya, betul. Bukan mendaftarkan di Indonesia. Karena aplikasi ini ada di luar negeri dan kita bisa lihatnya. Ya. Ada nggak apa cara untuk memberi pelajaran kepada artis Bali supaya paham hak ciptanya itu melekat dan itu menjadi kebanggaan sampai mati dan generasinya bangga sebagai pencipta lagu. Gimana itu? Ya, ini sudah tantangan. Seniman itu harus melek teknologi. Baik. Banyak seniman-seniman yang tanda kutip gaptek. Jadinya mereka tidak mendaftarkan copyright secara internasional. Apalagi sudah ada Protokol Madrid. Protokol Madrid dan di Indonesia pun sering ada seminar. Kemudian ada sosialisasi mengenai hak cipta. Itu banyak yang tidak mau hadir gitu. Jadi ini suatu hal yang kurang bagi mereka. Seharusnya memang harus terdaftar sebenarnya itu semua di pendaftar haki. Nah ini bagi seniman atau musisi yang sudah bermain di ranah sosial, misalnya YouTube, kemudian Spotify, kemudian iTunes, mereka otomatis sudah terdaftar itu. Nah bagi sebagian seniman yang tidak melek teknologi, nah ini kasihan. Oke, sebentar dulu. Umpamanya lagunya Pak Gusti di cover sama artis Bali, apa yang langkah Pak Gusti lakukan? Nah ini somasi, tuntut di Google atau bagaimana? Seharusnya kalau kita mau tegas itu harus disomasi. Atau kita langsung laporkan ke YouTube. Melalui YouTube kita laporkan, di sana kita bisa men-take down kalau mereka terbukti melanggar hak cipta. Saya sudah pernah melaporkan. Punya Pramusti udah 2 kali, Pak. Jadi pementasan kita di Art Center yang kolosal direkam oleh beberapa orang, kemudian diunggah di akunnya mereka di YouTube dan itu berbayar. Tunggu sebentar. Bagaimana yang mengcover orang miskin di jalanan nyanyi, orang kampung yang tidak paham dan dia menghasilkan itu? Apa langkah Bapak? Mana hati Bapak? Oh, itu tidak masalah. Orang menyanyikan kemudian di kafe-kafe itu bebas, tidak ada harus membayar ke pencipta, itu bebas. Tapi kalau tempatnya di misalnya restoran seperti ini, tempatnya di hotel itu ada aturannya. Dia mendapatkan royalti. Ada lembaga yang mengurus itu, namanya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Itu sudah ada, bisa YKCI, Papri itu yang memungut royalti di tempat-tempat tertentu, misalnya restoran, karaoke, bar, radio dan hotel. Nah itu sudah ada lembaganya. Tapi kalau di jalan ya enggak apa-apa. Berarti itu artinya volunteer lah mereka Betul. Oke Pak Gusti, apa langkah atau satu kata untuk seniman Bali semuanya supaya mereka itu memahami terkait apa yang Bapak Gusti mau? Karena banyak sekali yang tidak paham. Ada nggak satu ikon atau jargon untuk seniman Bali bersatu dan memahami terkait dengan aturan itu? Apa? Mungkin kami harapkan seniman yang mengcover itu tetap menjaga etika. Minim mengkomunikasikanlah izin izin harus izin kepada kepada pencipta, 2 kepada pemegang hak cipta, karena kita tahu setiap karya itu ada unsur pencipta, ada penata musik, arranger, ada produser. Nah di sini ada produser ini punya hak tertentu namanya pemegang hak terkait. Dia pun harus mendapat laporan atau mendapat izin yang mengcover itu kepada pihak label produser. Ya ambil contoh, mungkin sudah pernah tahun lalu ada kasus di Jakarta ini, kasus Hatta Halilintar. Dia memakai lagunya siapa? Siti Badriah lagu Syantik di post di akunnya Hatta Halilintar, dia viral. Akhirnya apa? Pihak label itu menuntut Hatta Halilintar dan dia kena denda 300 juta. Itu salah satu contoh bahwa seniman yang mengcover itu memakai lagu yang sudah punya hak ciptanya itu, copyrightnya itu harus mendapat izin resmi, baik itu tertulis ataupun lisan kepada pemegang hak cipta itu. Baik, pemirsa, demikianlah mesti harus hati-hati sebagai seniman, tentu mau minta izin kepada yang memiliki hak itu supaya kita sama-sama niat punya seni itu sampai di tujuan. Ada pertanyaan lain, Mbak? Karena kita ini kan N sekarang.
end COVID, artinya berakhirlah suatu COVID. Ya. Nah, apa langkah-langkah sosialisasi apa untuk berikutnya supaya mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri? Karena di komunitas kan ini komunitas kumpulan, ya payung lah ya. Namun mereka ini mesti harus maju. Apa saran Bapak sebagai pimpinan Pramusti Bali? Ya. Jadi seperti kegiatan seperti ini adalah membangkitkan semangat berkarya mereka pasca pandemi kan. Sekian lama, kadang-kadang mereka jenuh, hampir frustasi, beralih 2 tahun lebih itu beralih ke pekerjaan lain. Yang tadinya menggarap lagu, kemudian dia menyanyikan tidak ada efeknya, kemudian dia harus beralih tempat lain. Nah itu. Nah sekarang lah kita lagi picu mereka loh. Ini sekarang pandemi sudah mau berakhir ini. Ayo kita tetap berkarya, gitu. Tunjukkan kita bersama siap untuk beraksi dengan karya-karya yang terbarunya. Saya rasa dalam waktu dekat ini banyak sudah anggota sudah akan mengeluarkan album. Misalnya kemarin saya ketemu sudah sama Lolot Band, mungkin bulan depan ini sudah ada album baru. Kemudian ada penyanyi solo juga mereka mengeluarkan single. Banyak lagi. Nah dengan keluarnya itu otomatis masyarakat mulai terhibur, kemudian mereka mendapat imbalan nafkah dari seniman itu. Nah ini selalu contoh kita menggeber, kita mendukung setiap ada peluncuran album single, kita dukung. Dari anak-anak terutama apalagi anak-anak itu sangat kreatif dan banyak mereka menelurkan album. Sekarang aja penyanyi anak-anak sebagian besar ada sedang melarang launching ya. Kita dorong semua gitu. Ya begini Pak Gusti, karena inilah gunanya bergabung di Pramusti. Ini ada payung hukumnya. Betul. Dan bila mana ada permasalahan ada jembatan untuk menyampaikan aspirasi. Kan begitu Pak Gusti ya? Betul. Yang terakhir, apa pesan Pak Gusti Rahman kepada generasi muda, kaum milenial untuk di bidang seni? Kira-kira apa? Kami harapkan jadi seniman-seniman Bali itu tetap mengajarkan musik Bali, lagu Bali yang berbahasa Bali. Karena bahasa Bali itu memang harus kita bina, kita sosialisasikan menjadi bahasa ibu. Karena banyak sekali anak-anak sekarang justru tidak tahu berbahasa Bali. Melalui karya seni yang berupa lagu berbahasa Bali, mereka secara langsung mereka akan belajar berbahasa Bali yang baik gitu. Itu harapan kami biar generasi muda kita tetap bangga bahwa Bali punya bahasa ibu gitu. Itu harapan kami melalui lagu musik gitu. Ya. Demikianlah wawancara saya dengan Ketua Asosiasi Pramusti Bali Bapak Gusti Rahman. Minta maaf bila mana ada tutur kata saya salah Pak Gusti. Kita akhiri dengan Agung Pramosanti. Om Santi 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 Om.